Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Wulandari dengan NIM 2321800039 kelas PGSD 3A. Yang saya hormati Ibu Titi Anjarini selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dan Strategi Pembelajaran. Baik, pada ruang Zoom ini saya akan menjelaskan tentang modul ajar yang saya buat dengan topik nilai-nilai tradisi di Indonesia. Yang pertama ada identitas modul. Penyusun saya sendiri yaitu Gita Wulandari, instansi SD Negeri 1 Gebang, tahun penyusunan tahun 2025, jenjang sekolah, sekolah dasar, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, fase atau kelas semester 1, kelas 3, dengan topik nilai-nilai tradisi di Indonesia, alokasi waktu 30 menit. Yang selanjutnya ada kompetensi awal. Yang pertama yaitu menggali pemahaman awal siswa tentang tradisi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Membantu siswa mengenal beragam tradisi yang ada di Indonesia sekaligus memperkenalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir yaitu mendorong siswa untuk menghubungkan tradisi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga yaitu ada profil pelajar Pancasila, yaitu berisi 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan yaitu ada proyektor, papan tulis, mind mapping, dan spidol. Prasarananya yaitu ruang kelas. Selanjutnya perlengkapan yang dibutuhkan siswa itu ada alat tulis dan buku tulis. Persiapan lokasi yaitu ada ruang kelas, pengaturan tempat duduk berkelompok. Selanjutnya ada target peserta didik. Target peserta didik ini yaitu siswa reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua yaitu siswa dengan pencapaian tinggi, yaitu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS. Yang selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini yaitu dengan tipe kooperatif tipe mind mapping secara tatap muka. Selanjutnya ada komponen inti, yaitu yang pertama tujuan kegiatan pembelajaran, yang berisi ada capaian pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran tentang nilai-nilai dasar di Indonesia ini, siswa diharapkan dapat menghubungkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang kedua yaitu siswa dapat menunjukkan sikap menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menghargai dan menerapkan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam pekerjaan kelompok atau saat membantu teman yang membutuhkan. Yang selanjutnya ada elemen capaian pembelajaran. Yang pertama ada pengetahuan atau kognitif. Siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan beberapa tradisi Indonesia seperti gotong royong, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Indikatornya yaitu siswa dapat memberikan contoh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan tradisi Indonesia. Dan siswa dapat menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada keterampilan atau psikomotorik, yaitu siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong di kelas atau lingkungan sekolah seperti membersihkan kelas bersama teman-teman. Indikatornya yaitu siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk membersihkan kelas atau menyelesaikan tugas bersama. Dan siswa dapat menunjukkan sikap saling membantu dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang ketiga yaitu sikap atau afirmasi dan karakter. Siswa dapat menghargai dan melestarikan tradisi budaya Indonesia dengan mengikuti upacara adat, merayakan hari besar, atau mengenal budaya dari berbagai daerah.
Indikatornya yaitu siswa dapat menyebutkan beberapa tradisi yang ada di Indonesia dan menjelaskan makna pentingnya tradisi tersebut. Dan siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan tradisi lokal seperti perayaan hari besar nasional atau kegiatan budaya sekolah. Yang keempat yaitu ada berpikir kritis dan kreatif. Siswa dapat berpikir kritis untuk memahami mengapa tradisi tersebut penting bagi masyarakat Indonesia dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Indikatornya yaitu siswa dapat menjelaskan mengapa penting untuk menjaga tradisi dalam masyarakat yang semakin berkembang dan siswa dapat memberikan contoh bagaimana tradisi dapat dipertahankan sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu ada keterampilan sosial. Siswa dapat berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi secara positif dengan teman-teman yang berasal dari latar belakang budaya, agama, dan suku yang berbeda. Indikatornya yaitu siswa dapat bergaul dengan teman-teman yang memiliki perbedaan dan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta siswa dapat menunjukkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap teman-teman yang memiliki kebiasaan atau budaya yang berbeda. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama siswa memahami arti dan pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama. Yang kedua, siswa mengembangkan sikap toleransi terhadap teman yang memiliki latar belakang atau pendapat berbeda. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Yang terakhir yaitu siswa mampu bekerja sama dalam kelompok dan menghormati perbedaan. Selanjutnya ada pemahaman bermakna, yaitu yang pertama ada topik pengenalan tema, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan, menyampaikan apa yang ingin dan dipelajari di bab ini dan membuat rencana belajar. Yang selanjutnya ada topik C, yaitu meningkatkan kemampuan siswa untuk menyadari bahwa tindakan kecil seperti berbagai makanan, menghormati pendapat teman, atau menjaga kebersihan kelas adalah bentuk nyata pengamalan nilai-nilai dasar dan membantu siswa mengembangkan sikap positif seperti jujur, adil, dan peduli. Yang selanjutnya ada pernyataan pemantik, yaitu pengenalan topik. Yang pertama ada bagaimana kita bisa menunjukkan cinta tanah air di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada apa yang kamu ketahui tentang Pancasila. Yang ketiga ada, pernahkah kamu mengikuti kegiatan kerja bakti atau gotong royong di daerahmu? Bagaimana perasaanmu? Selanjutnya ada topik C dengan nilai-nilai tradisi di Indonesia. Bagaimana caramu menunjukkan rasa hormat kepada teman yang berbeda agama atau budaya? Yang kedua, jika ada teman kesulitan dalam mengerjakan tugas, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang ketiga ada apa yang terjadi jika semua orang di sekolah saling membantu? Dan yang terakhir ada contoh sikap yang menunjukkan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan yaitu ada kegiatan orientasi. Peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama dan peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Yang kedua yaitu ada kegiatan apersepsi, yaitu di awal permulaan guru menanyakan kabar kondisi siswa dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua yaitu ada siswa dan guru melihat dan bertanya tentang gambar peta konsep sebelum masuk ke materi. Yang ketiga, siswa menyimak penjelasan guru mengenai materi sebelumnya dan kaitkan dengan materi ini. Selanjutnya ada kegiatan motivasi, yaitu yang berisi memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya masuk kegiatan inti, yaitu yang pertama mulailah dengan mengarahkan siswa untuk memperhatikan penjelasan guru. Setelah itu tanyakan pendapat mereka mengenai tradisi apa yang pernah kalian ikuti. Selanjutnya diskusikan untuk menggali pengetahuan awal siswa tentang tradisi di lingkungan sekitar. Yang keempat, mulailah kenalkan peserta didik dengan definisi nilai-nilai tradisi di Indonesia. Yang kelima, guru menjelaskan tradisi sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia dan memberikan contoh tradisi di berbagai daerah. Yang keenam yaitu mengingatkan peserta didik kembali dengan aktivitas pengenalan sebelumnya dan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang ketujuh yaitu guru memperkenalkan konsep mapping sebagai alat untuk mencatat dan menghubungkan ide-ide. Yang kedelapan yaitu setelah itu siswa dijelaskan tentang cara membuat mapping.
Selanjutnya, siswa menyusun mind mapping secara kelompok atau individu berdasarkan materi yang sudah diberikan oleh guru. Yang selanjutnya, setelah itu siswa atau setiap kelompok mempresentasikan hasil mind mapping mereka. Yang ke-11 yaitu kelompok lain memberikan kesempatan untuk bertanya dan menambahkan informasi. Yang ke-12, guru memberikan umpan balik dan menambahkan penjelasan sebagai bagian penting dari guru memberikan umpan balik dan menambahkan penjelasan jika ada nilai yang belum dibalas. Selanjutnya yaitu guru mengajukan pertanyaan reflektif seperti apa yang bisa kita pelajari dari tradisi tersebut. Yang kedua, bagaimana cara menjaga tradisi di era modern ini. Yang terakhir yaitu guru dan siswa menyimpulkan nilai-nilai tradisi di Indonesia sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kegiatan penutup. Guru memberikan refleksi, siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Siswa mengomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini, dan guru meminta siswa untuk melakukan tugas di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang terakhir yaitu guru bersama siswa menutup kegiatan dengan doa dan salam. Ada asesmen penilaian pada saat presentasi, yaitu sikap presentasi berdiri tegak, suara terdengar jelas, melihat ke arah audiens, mengucapkan salam pembuka. Setiap kelompok terlibat dalam presentasi mengucapkan salam penutup. Jika memenuhi semua kriteria, memenuhi 3-4 kriteria sikap presentasi yang baik, selanjutnya memenuhi 1-2 kriteria sikap presentasi yang baik, dan seluruh kriteria tidak terpenuhi. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Pada pengayaan ini peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai dasar nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan atau memahami materi untuk pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP. Selanjutnya ada materi dari nilai-nilai tradisi di Indonesia ini, yaitu ada keberagaman budaya. Di Indonesia, teman-teman bisa menemukan lebih dari 300 suku dan berbagai kelompok etnis. Nilai keberagaman ini bisa terlihat dari adat istiadat, bahasa, seni, hingga beragam tradisi lokal yang berbeda di setiap daerah. Yang kedua ada gotong royong, yaitu nilai yang sering diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam beberapa keperluan. Yang ketiga ada toleransi. Dari keberagaman tradisi yang ada di Indonesia, kita juga bisa belajar tentang toleransi. Ada banyak hal berbeda, bukan hanya bahasa tapi juga kepercayaan dengan 6 agama yang diakui. Selanjutnya ada hormat kepada sesama, yaitu dalam berbagai tradisi teman-teman secara tidak langsung akan diajarkan tentang pentingnya sikap menghormati. Yang kelima ada kepantasan dan kesopanan. Dalam berbagai tradisi teman-teman secara tidak langsung akan diajarkan tentang pentingnya sikap menghormati. Yang terakhir ada mandiri dan tekun. Nilai lain yang bisa dipelajari pada setiap tradisi yaitu kemandirian dan juga ketekunan. Selanjutnya ada gambaran LKPD siswa, yaitu sebagai berikut. Nah ini. Selanjutnya ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang pertama ada bahan bacaan guru, yaitu Indonesia kaya akan budaya dan tradisi yang beragam yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang mengajarkan kita tentang kebersamaan, toleransi, gotong royong, saling menghormati, dan kejujuran. Pada modul ajar kali ini kita akan membahas beberapa nilai penting dalam tradisi Indonesia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai-nilai tradisi dalam kehidupan sosial, nilai-nilai tradisi dalam kehidupan keluarga, nilai-nilai tradisi dalam upacara adat, nilai-nilai tradisi dalam kesenian dan kerajinan. Selanjutnya ada bahan bacaan peserta didik.
Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat beragam. Seperti daerah di Indonesia memiliki tradisi dan nilai-nilai yang berbeda. Namun banyak di antaranya yang mengandung pesan moral dan kebijaksanaan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang sangat penting untuk dipahami dan dijaga agar kebudayaan Indonesia tetap lestari, yaitu ada gotong royong, musyawarah untuk mufakat, sopan santun menghargai orang lain, toleransi menghargai pendapat, kekeluargaan, kejujuran, semangat berwirausaha. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat pembelajaran ada papan tulis dan spidol untuk menuliskan nilai-nilai dasar yang akan dipelajari dan mendiskusikan pendampatnya pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada kertas dan pensil, mind mapping, proyektor atau laptop, gambar atau ilustrasi tentang tradisi Indonesia. Dan yang kedua ada bahan ajar, yaitu dari buku atau artikel tentang nilai-nilai tradisi Indonesia, atau bisa mengambil dari contoh video atau film pendek, atau dari LKPD, kartu nilai opsional. Selanjutnya ada bahan untuk kegiatan kelompok, yaitu ada kertas karton, alat tulis, buku cerita atau komik. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada glosarium, yaitu ada berisi pengertian tentang gotong royong, musyawarah, mufakat, toleransi, kekeluargaan, kejujuran, semangat berwirausaha, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai tradisi. Itu semua pengertiannya itu ada di glosarium. Selanjutnya ada daftar pustaka, yaitu dari https://bobogret ID red 0841777656, apa nilai tradisi yang ada di Indonesia, materi kelas 3 SD Kurikulum Merdeka, dan https idscript.com dokumen 7076211945 modul ajar kearifan lokal. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang modul ajar yang saya buat. Ada kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.